Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview produk cordless dari Bosch lagi. Ini adalah Sabersaw cordless dari Bosch. Tipenya adalah GSA 185Li. Nah, kalau kita lihat angka di belakangnya, 185Li, berarti ini menggunakan baterai 18 volt dari Bosch ya, atau yang 20 volt lah. 18 volt itu karena Bosch pakai tegangan terendahnya. Kalau kita ukur menggunakan voltmeter, pada saat baterainya penuh itu di angka 20 volt lebih. Nah, ini unit only ya teman-teman ya, tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk, dus khas Bosch, warna birunya Bosch ya, ada mereknya Bosch, lalu ada tipenya GSA 185Li, ada gambar dari produknya, dan ada barcode untuk mendaftarkan garansinya di aplikasi Be Connected. Tinggal scan barcode-nya, nanti kalian akan diarahkan ke aplikasi Be Connected untuk mendaftarkan garansi dari produk Bosch. Karena setiap produk Bosch sekarang tidak ada lagi kartu garansi fisiknya. Untuk mendaftarkan garansi harus melalui aplikasi Be Connected. Dan di sini juga ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung kita buka. Nah, ini dia ya. Di paket pembelian kita sudah mendapatkan 2 buah pisau ya dari Bosch. Nah, ini ada dijual terpisah juga untuk pisaunya ini ya teman-teman ya. Lalu berikutnya kita keluarkan dulu alatnya ya. Lumayan berat ya untuk alatnya, dan ada buku petunjuk penggunaan. Nah, udah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi di boxnya, tidak ada kartu garansi fisiknya lagi. Jadi harus melalui aplikasi Be Connected untuk mendaftarkan garansi. Dan untuk buku panduan penggunaannya ini sudah ada bahasa Indonesianya ya, jadi tinggal dibaca-baca aja teman-teman. Tidak perlu lagi diterjemahkan karena sudah ada bahasa Indonesianya nih. Untuk build quality, aksesoris yang kita dapatkan pada paket pembelian nanti kita akan cobai langsung ya, apakah ini enak digunakan untuk bekerja atau tidak. Karena kalau dilihat seperti ini saja tidak ketahuan bagaimana kualitasnya. Dan untuk unit mesinnya, nih ya, dimensinya lumayan besar dan bobotnya lumayan berat ya. Build quality-nya mantap sekali, baru dipegang saja saya sudah merasa kalau build quality-nya ini nggak kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Untuk material ban yang digunakan pada bagian sepatunya ini adalah besi yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Untuk catnya rapih ya. Lalu untuk anvil-nya, ini udah pasti logam juga ya. Untuk bodi utama, pada bagian depan dilapisi dengan grip karet. Jadi pada saat kita gunakan, kita pegang seperti ini, tidak licin ya teman-teman ya. Karena ada grip karetnya di sini. Pada handle utama juga ada grip karet. Untuk bodinya, ini yang warna biru plastik ya. Sini ada embosan merek Bosch. Ini embosan ya, rapi sekali untuk embosannya. Pada bagian atas, kita dapat ini nih, hanger ya. Untuk digantungkan pada ikat pinggang atau media yang lain lah. Jadi bisa dibawa untuk ke tempat yang tinggi. Nih, ada hangernya. Dan ini kualitasnya juga mantap ya, kokoh. Kokoh. Untuk tingkat finishing, wih, cakep pokoknya ya. Nggak ada yang bisa kita celah ya teman-teman ya. Build quality-nya mantap. Kita akan lihat apakah triggernya responsif atau tidak. Kita pasangkan baterai terlebih dahulu ya. Nah, untuk baterainya kita menggunakan Procore 4AH 18 volt ya. Satu baterai untuk semua power tools Bosch yang menggunakan baterai 18 volt. Jadi bisa untuk semua power tools Bosch. Tinggal pasang saja seperti ini, langsung plug and play ya. Kita lihat triggernya ya. Oh, triggernya responsif ya teman-teman ya, tidak ada masalah juga. Cakep. Untuk fitur, nah ini anvil-nya keren menurut saya ya. Udah quick application dan ini lebih mantap menurut saya karena dia otomatis mengunci. Jadi untuk memasang blade-nya, tinggal ditekan saja. Tidak usah ragu-ragu ya menekannya ya. Agak sedikit kuat aja nekannya, seperti ini. Nah, otomatis dia akan mengunci blade. Ini pegangannya udah erat ya teman-teman ya, jadi nggak bakalan lepas lagi. Dan untuk membukanya, ini kan ada arahnya nih. Arahnya bisa dilihat di sini ya, nih. Dia arahnya itu anti-clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Tinggal diputar saja seperti ini sampai bunyi klik ya. Nanti dia akan lepas secara tersendiri. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan ini langsung mengunci. Untuk membuka kuncinya ya kita harus masuki blade lagi. Jadi udah mantap sekali untuk sistemnya. Ini lebih safety ya menurut saya ya teman-teman ya. Keren. Lalu berikutnya di sini ada untuk hanger ya yang tadi saya sampaikan. Nah, ini udah kokoh juga, jadi tidak usah ragu ya. Ini kokoh pegangannya. Jadi kalau kita gantungkan ke ikat pinggang pada saat kita mau nebang pohon, ini udah mantap nih. Tidak ragu lagi ya. Lalu berikutnya di sini ada fitur oskilasi ya nih. Fitur oskilasi
Ini untuk motong kayu ya, atau media-media yang tidak terlalu keras. Kayu atau aluminium, nah menggunakan ini. Kalau sudah dia tipis dan keras, menggunakan fitur yang ini. Ini sesuai dengan yang ada di buku petunjuk penggunaan. Nah ini nih, di buku petunjuk penggunaannya, aktifkan oskilasi untuk pengerjaan pada material lunak dan dengan kekuatan sedang. Misal material bangunan yang ringan, material insulasi, kayu lunak, kayu pohon, serta logam non-ferro. Non-ferro itu berarti aluminium ya, non-ferro yang tidak mengandung besi. Lalu kayu keras, bahan sintetis. Untuk itu putar tuas pengatur osilasi, ya itu dia nih caranya ya. Lalu nonaktifkan osilasi untuk tepi potongan yang bersih, serta untuk pengerjaan pada material tipis atau keras, misal lembaran logam baja ya. Ini dia. Lalu berikutnya di sini ada trigger lock. Jadi kalau kita tekan trigger locknya, maka dia akan mengunci, fitur safety ya teman-teman ya. Untuk membukanya tinggal tekan pada bagian sebelahnya nih. Maka dia langsung menyala kalau kita tekan. Dan pada triggernya ini ada variable speed. Semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Oke ya, untuk fitur itu aja. Untuk uji spesifikasi yang pertama, di sini kita akan lihat untuk SPM-nya atau stroke per menit dan juga untuk tingkat kebisingan. Nah, di sini saya menggunakan baterai Procore 4AH 18 volt ya. Baterainya sudah saya cas sampai full. Dan untuk baterai Procore ini bisa masuk ke semua power tools 18 voltnya dari Bosch ya. Ya, bisa dilihat sendiri ya di sini ya. Untuk RPM-nya di angka, atau SPM ya, bukan RPM, 2592. Lalu untuk tingkat kebisingannya di angka 102 desibel. Dan sudah ada fitur auto stop ya. Jadi pada saat kita lepas trigger, dia langsung akan berhenti. Nih. Langsung berhenti ya. Fitur safety teman-teman. Sekarang kita akan ukur untuk tingkat getarannya ya. Ya, untuk getarannya di angka 27,7 mm per second. Ini lumayan kencang ya untuk getarannya ya teman-teman ya. Tapi nanti kita akan coba gunakan. Kalau kita bandingkan dengan mesin Gerinda ya ini bedanya jauh ya. Tetapi ini kan mesin Saberso, jadi tidak bisa kita bandingkan apple to apple. Nah, nanti kita akan coba gunakan, kita lihat sama-sama bagaimana getarannya pada saat digunakan untuk bekerja. Untuk bobot include dengan baterai 4AH Procore di angka 3,7 kg. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan memotong kayu mahoni ini. Di sini saya menggunakan blade dari Bosch juga ya, yang untuk kayu forward ya. Untuk modenya saya gunakan mode oskilasi seperti ini. Cepat ya. Sekali lagi. Untuk hasil potongannya juga rapi ya teman-teman ya. Nih, bisa dilihat sendiri rapi sekali untuk potongannya. Keren. Oke, sekarang kita akan potong dahan ya. Potong dahan yang ini nih. Mau saya potong. Bismillah. Bismillah. Cepat sekali ya. Selanjutnya kita akan selesaikan sisa-sisanya ya.
Sekarang kita akan potong pipa PVC ya. Di sini saya menggunakan blade untuk metal seperti ini. Nih ya, yang warna biru. Untuk modenya kita pakai oskilasi juga ya, karena ini kan lunak. Bismillah. Oh. Oh, tidak ada kendala juga ya, cepat sekali. Sekarang kita akan memotong besi. Ini ada besi siku dengan ketebalan 4 mm atau 0,4 cm ya. Saya masih menggunakan pisau untuk metal seperti ini. Untuk modenya kita akan gunakan mode yang fix ya, bukan mode oskilasi karena ini besi. Mantap ya. Mantap teman-teman. Kita coba sekali lagi. Cakep, cakep, asli cakep ya. Enak sekali. Dan tidak ada percikan api ya tadi ya. Ada tapi sedikit. Beda kalau kita menggunakan mata potong abrasif seperti yang digunakan di Gerinda ya. Ini lebih nggak ada apinya. Dan ini kalau dipegang juga nggak panas nih. Nggak panas. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita akan ukur suhunya ya. Kita lihat titik tertingginya di angka berapa. Tadi ada di angka 40 ya, 41 derajat. Untuk pada bagian yang kena tangan itu di angka pada bagian depan 39 derajat. Dan untuk pada handle utama normal ya, di angka 35 derajat. Jadi untuk suhu ini sudah tergolong normal dan aman untuk digunakan, karena untuk posisi yang kena dengan tangan kita itu suhunya tidak tinggi. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas GSA 185 dari Bosch, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Ini murni opini pribadi ya, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari GSA 185 Li unit only ya, tidak include dengan baterai dan juga chargeran, di angka 2 jutaan. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality tidak ada yang bisa kita cela ya. Build quality-nya ini keren, mantap, jadi digunakan untuk bekerja tidak ada kendala. Lalu berikutnya untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada masalah untuk fitur-fiturnya. Untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis, tidak ada yang aneh-aneh lah untuk Bosch ini memang ya. Dan terakhir, untuk performanya sama sekali tidak mengecewakan, enak sekali untuk digunakan. Tenaga dari motor brushless-nya memang terasa mantap, dan untuk getaran di tangan itu sangat-sangat minim ya. Jadi kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama, tidak membuat tangan tremor dan tidak mengganggu juga, jadi lebih stabil potongannya. Ya memang bener ya kata orang ya, ada harga, ada rupa ya. Ada harga, ada kualitas. Ya ini nih. Ini kualitasnya sama sekali tidak diragukan lagi ya. Dengan harga yang diberikan saya rasa sudah wajar dan pantas sekali. Apalagi ini Bosch ya, merek terkenal. Untuk service centernya juga jelas, garansinya juga jelas. Jadi ya 2 jutaan saya rasa sudah sangat-sangat wajar ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.